Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwah dan juga akhwat sekalian, jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan insyaallah pembacaan dan juga syarah kitab Riyadhus Shalihin. Insyaallah untuk malam ini yang kita bahas adalah hadis yang ke-609 insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'il salihin fid dharain amin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma ba'atha Allahu nabiyyan illa ra'al ghanama. Qala ashabuhu wa anta? Faqala na'am kuntu ar'aha ala qararita li ahli Makkah. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Beliau menyebutkan sabda Rasulullah SAW, ma ba'atsallahu nabiyyan, tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi illa ra'al ghanama, melainkan dia pernah mengembala kambing. Ini perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat beliau kemudian ditanya oleh para sahabat, wa anta, apakah antum juga pernah ngembala kambing ya Rasulullah? Ini kemungkinan sahabat yang nanya begitu, kemungkinan mereka tidak berasal dari Mekah, sehingga tidak tahu tentang kecilnya Nabi Muhammad SAW. Kemungkinan berasal ini para sahabat yang nanya begini dari Madinah ataupun di luar Mekah. Kemudian dijawab Nabi Muhammad SAW, na'am, iya, kuntu ar'aha ala qararita li ahli Makkah. Iya, aku dulu mengembalakan kambing penduduk Mekah dengan upah beberapa uang dirham. Tayyib. Ya ikhwah, ini kan keterus terangan Rasulullah SAW, ketawaduan beliau. Masalah profesi, masalah pekerjaan yang mungkin beliau geluti di masa lampau, beliau tidak gengsi untuk menceritakannya, beliau tidak gengsi untuk mengatakannya, karena bukan suatu aib kalau kita bekerja dalam pandangan umat manusia, dianggap pekerjaan kita ini adalah pekerjaan yang sederhana, pekerjaan yang mungkin level-level rakyat bawah, nggak jadi masalah. Intinya adalah yang penting pekerjaan kita halal dan kita usahakan secara halal, cukup mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya bukan masalah profesi ya ikhwah, tetapi adalah cara-cara yang kita dapatkan ataupun yang kita usahakan untuk mendapatkan duit itu dengan cara bagaimana. Artinya kalau misalkan dalam pandangan umat manusia suatu pekerjaan digeluti oleh si fulan yang dia pergi ataupun berangkat ke tempat kerjanya, mungkin dengan berdasi, mungkin dengan menggunakan penampilan yang parlente, mungkin menggunakan mobil yang sangat mewah, tetapi kalau prosesnya yang dia jalani ataupun uang-uang yang dia dapatkan kok hina di sisi Allah Subhanahu wa taala, kok untuk hal-hal yang haram, inilah yang seharusnya memalu-malukan. Tidak ada kehormatan sama sekali di saat ada orang berdasi kemudian dia korupsi. Saat dia ini diangkat sebagai seorang pejabat kemudian dia korupsi, nggak ada harga sama sekali.
Lebih mulia orang yang mungkin profesinya di mata masyarakat sangat rendah, cuma dia dapatkan secara halal. Walaupun toh nyapu pinggir, nyapu jajal, nggak jadi masalah halal hukumnya. Pekerjaan-pekerjaan yang halal, pekerjaan-pekerjaan mulia yang dilaksanakan oleh kepala keluarga, di saat dia itu berusaha untuk mencari yang halal untuk diberikan kepada keluarganya, berapapun hasilnya, yang penting halal. Semoga berapapun hasilnya yang penting halal ini nanti yang akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sesuatu yang memalukan kalau seandainya kita bekerja sebagai apa, asalkan pekerjaan tersebut halal dalam agama Islam, silahkan dilaksanakan tanpa ada malu-malu sama sekali. Nggak perlu gengsi, Nabi Muhammad SAW, beliau masa-masa kecilnya beliau juga bahkan mengembala kambing. Dan ini justru adalah para nabi, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengutus seorang nabi kecuali pernah mengembala kambing. Sesuatu yang mungkin cukup simpel, cukup sederhana, mungkin dianggap hina oleh sebagian masyarakat karena dia mungkin tinggal di pedalaman. Di sini dikatakan, ya ikhwah sekalian, tadi ini Muhammad beliau mengatakan kuntu ar'aha ala qararita li ahli Makkah. Jadi ya, kata beliau, aku juga mengembala kambing. Aku dulu pernah mengembalakan kambing penduduk Mekah. Ala qararita li ahli Makkah. Ini kata qararit, ini ada ikhtilaf ataupun perbedaan pendapat dari kalangan ulama. Termasuk disebutkan di antara pendapat yang masyhur ini adalah yang disebutkan ataupun yang dijelaskan oleh Imam Suwaid bin Sa'id, yaitu salah satu dari perawi hadis ini. Beliau menafsiri kata qararit di situ itu adalah nau'un min naqdi, yaitu sejenis uang ataupun apa istilahnya, uang, mungkin dirham, mungkin dinar. Tetapi di situ sangat bernilai kecil. Satu hari mungkin dibayar sekian ataupun 1/10 dari satu dirham. Ini 1/10-nya sebagian di antara ulama, yaitu merupakan suatu bagian dari dinar ataupun dirham. Sebagian ulama yang lainnya mengatakan bahwa qararit di situ itu adalah suatu tempat yang berada di Mekah. Berarti bukan suatu upah atau berapa upah yang dia dapatkan ataupun yang beliau dapatkan, tetapi adalah beliau pernah mengembala kambing beliau di suatu daerah di sekitar Mekah yang disebut sebagai qararit. Ini adalah ada ikhtilaf ataupun perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Jadi ya ikhwas sekalian, yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu profesi, suatu pekerjaan asalkan halal tidak perlu gengsi. Cukup berbangga di saat kita itu memberikan sesuatu yang halal kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, walaupun toh mungkin dianggap remeh oleh sebagian di antara umat manusia. Disabar-sabari, terus berusaha untuk mencari yang halal. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya, insyaallah rezeki kita yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Ada sebagian di antara hadis ya ikhwas sekalian, hadisnya juga hadis yang sahih yang agak serupa dengan hadis yang kita baca di nomor 609 ini. Ada sebagian di antara sahabat saat itu mereka panen najnil kabatha. Najnil kabath itu apa? Ini adalah buah-buahan yang berasal dari pohon arok. Pohon arok itu apa? Adalah pohon yang ranting-rantingnya ataupun mungkin akarnya dijadikan sebagai bahan siwak. Nabi Muhammad kemudian beliau mengatakan, "Alaikum bil aswadi minhu." Kalian ambil yang bagian berwarna hitam, kata beliau. Ini buah dari pohon arok. Kemudian dijawab oleh sahabat, akun tatar al-ghanam, ya Rasulullah, apakah antum pernah ngembala kambing?
Pertanyaannya begini, ini kenapa para sahabat kok nanya, ya Rasulullah, apakah antum pernah gembala kambing? Padahal Nabi Muhammad tadi sebelumnya, alaikum bil aswadi minhu, kalian pilih, kalian ambil yang berwarna hitam. Ini pengetahuan ya ikhwah, hanya diketahui oleh orang-orang yang memang dia itu pernah gembala kambing. Sehingga di saat ada seorang sahabat mendengar Nabi Muhammad beliau ngomong begitu, langsung ditanya para sahabat untuk mencari suatu kepastian. Ya Rasulullah, akun tatar al-ghanam? Ya Rasulullah, apakah dulu antum pernah gembala kambing? Kok sampai familiar dengan masalah yang berwarna hitam itu adalah yang paling bagus? Kemudian Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, wahal min nabiyyin illa wa qad ra'ah. Tidaklah ada seorang nabi yang diutus oleh Allah SWT kecuali dia pernah mengembala kambing. Pertanyaannya begini ya ikhwah, ini ngembala kambing yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW, apakah menandakan bahwa beliau itu adalah dari kalangan keluarga miskin? Ini ikhwah sekalian yang sering kita dengar nih. Nabi Muhammad ini yang disebutkan di sebagian sejarah, di sebagian kitab-kitab tarikh ataupun sejarah. Di saat masa kecil Nabi Muhammad SAW, setelah beliau terlahir beberapa hari setelahnya, langsung dicarikan seorang wanita untuk nyusuin. Ini ada sebagian di antara kisah disebutkan di dalam berbagai tarikh. Ada orang-orang kaum wanita yang datangnya dari beberapa kabilah yang berada di pedalaman, termasuk keluarga Bani Sa'ad, Disebutkan di sana bahwa serombongan wanita ini yang membuka jasa untuk nyusuin bayi, semua telah mendapatkan klien, kecuali seorang perempuan yang bernama Halimah. Halimah. Dia berusaha mencari klien, nggak mendapatkannya. Ketemu bayi yaitu Nabi Muhammad SAW kecil. Kenapa beliau yang terpaksa ini? Halimah terpaksa disebutkan dalam sejarahnya. Terpaksa. Kenapa kok terpaksa? Karena nggak ada bayi yang lain yang bisa untuk disusui, karena semua telah diambil oleh sahabat-sahabat dia yang lainnya. Dia terpaksa mengambil ini. Kenapa kok terpaksa? Karena memang nggak ada yang lainnya. Dan sebelumnya bayi ini ditawarin kepada yang lain, cuma mereka pada menolaknya. Karena kenapa? Karena ini adalah anak yatim. Itu yang disebutkan oleh berbagai kitab sejarah Islam. Apakah semua ulama sepakat bahwa Nabi Muhammad SAW beliau terlahir dari kalangan orang fakir? Enggak sepakat. Enggak semua sepakat. Apakah memang benar alasan bahwa Halimah Sa'diyah ini di saat beliau nyusuin ataupun terpaksa mengambil bayi kecil yang bernama Muhammad ini karena faktor terpaksa? Tidak. Di antara disebutkan ya ikhwah sekalian, ini kan Abdul Muttalib, kakek dari Nabi Muhammad SAW. Kan Nabi Muhammad beliau meninggal nih, kan ayah Nabi Muhammad SAW meninggal semasa Nabi Muhammad masih berada dalam kandungan. Akhirnya perwalian masalah nanti yang memelihara itu ditangani oleh kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ya ikhwah sekalian, kalau kita baca sejarah bahwa beliau termasuk orang yang punya banyak unta. Apa kisah diantaranya? Di saat Abraha dia itu mau menyerang Ka'bah, sebelum masuk Mekah beliau merampasi semua harta benda orang-orang Arab saat itu, orang-orang Mekah saat itu. Termasuk yang dirampas, yang dijarah itu adalah unta-unta yang dimiliki oleh Abdul Muttalib. Al-Imam Yu'asab rahimahullah dalam kitab tarikhnya beliau menyebutkan bahwa jumlah unta yang dimiliki oleh Abdul Muttalib dan dirampas oleh Abraha di saat dia mau menyerang Ka'bah itu berjumlah 200. Kita buat kalkulasi yang ringan-ringan ya ikhwah. Kalau 200 unta, Anda lihat harga unta tahun 2021 itu adalah 14.000 rial.
Kalau misalkan saja 1 rial itu adalah dikurskan ke rupiah ada 4.000 rupiah, tinggal mengalihkan. Berarti 14 rial dikali 4.000. Berarti berapa di situ itu? Berarti ada sekitar 56 juta untuk harga 1 ekor unta. Tinggal dikalikan 200 ekor, ada 2.200.000.000. Ini milik siapa ini? Miliknya kakek Nabi Muhammad SAW. Beliau ini sebagai wali Nabi Muhammad SAW. Bagaimana mungkin anak yang kecil ini yang walinya adalah yang punya aset 2M 200 juta dianggap sebagai orang miskin? Abu Abdul Muttalib, beliau ini terkenal tentang kekayaannya, dan anak-anak beliau yang seusia dengan Nabi Muhammad SAW, yaitu Hamzah sama Al-Abbas, itu juga dikirim ke pedalaman untuk apa? Untuk dicarikan susuan di sana. Karena begitu adat orang-orang Arab zaman-zaman dahulu, di saat mereka itu baru dilahirkan ataupun beberapa waktu setelah dilahirkan, dibawa ke pedalaman untuk apa? Untuk nanti mempelajari masalah bahasa yang fusha, untuk nanti masalah kekokohan dalam fisiknya, untuk nanti masalah udara segar yang dihirup oleh si bayi ataupun alasan-alasan yang lainnya. Tidak bisa melaksanakan begitu kecuali orang-orang kaya. Abdul Muttalib, beliau punya anak seusia Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Abbas sama Hamzah. Biayanya berapa saja? Sampai 2 tahun sampai 3 tahun ditaruh di pedalaman. Ini perlu biaya besar, Bagaimana mungkin anak yang muda seperti Nabi Muhammad SAW dianggap kemudian dia adalah sebagai anak yang terlahir dari kalangan orang-orang fakir miskin? Ini adalah disebutkan sebagian di antara ulama. Termasuk juga ya ikhwas sekalian, ini beliau Nabi Muhammad SAW di saat beliau terlahir itu beliau mempunyai warisan dari ayahnya. Disebut oleh para ulama ada 3 orang budak. Yang pertama adalah ibunda dari Usama bin Zaid bin Harithah, yaitu Ummu Aiman. Ini dia seorang budak. Kemudian ada budak yang bernama Syakran dan juga anaknya yang bernama Saleh. Ada 3 orang budak. Kemudian ada warisan berupa 5 ekor unta. 5 ekor unta, kalau misalnya ada orang nih, dia punya 5 ekor unta, sudah mencapai 1 nisab. Yang punya 1 nisab semacam ini, dia bukan orang miskin. Bagaimana mungkin punya 5 ekor unta kemudian dianggap sebagai orang miskin? Belum lagi ayahnya Nabi Muhammad, beliau adalah seorang pedagang, tentunya mendapatkan harta warisan dari ayahnya yang lain, ayah yang bernama Abdullah. Termasuk di saat Aminah meninggal, punya warisan juga. Bayi yang semacam ini, anak kecil semacam ini, bagaimana mungkin dikategorikan sebagai seorang dari keluarga miskin? Tadi ini yang disampaikan oleh Al-Imam Abu Ya'la Al-Farra dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah. Beliau di antara ulama yang membantah, yang ogah untuk mengatakan Nabi Muhammad adalah seorang dari keluarga fakir miskin. Saat mungkin ditanya, ini kenapa kok Nabi Muhammad sampai ngembala kambing? Ini kata para ulama yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad bukanlah seorang fakir miskin sejak beliau dari kecil. Mereka mengatakan memang kebudayaan, kebiasaan orang-orang di zaman dahulu, walaupun dia itu anak-anak orang kaya, tetap bekerja, karena mereka adalah masyarakat yang produktif, masyarakat pekerja, sehingga sudah kecil dididik oleh orang tuanya untuk bekerja. Berarti bukan sekedar mengharapkan harta warisan dari orang tuanya. Dan zaman-zaman kita saat ini pun kita dapatkan ya ikhwas, karena sebagian di antara orang Arab sejak kecil mereka telah bekerja. Saat ditanya, ini kok sudah mulai bekerja untuk apa? Dijawab oleh sebagian di antara mereka, untuk mengumpulkan biaya mahar. Ngumpulin mahar sudah dari kecil. Karena kenapa? Karena memang mahal pernikahan di mereka. Artinya bahwa di zaman Nabi Muhammad SAW
Ini masyarakatnya adalah masyarakat yang pekerja, bukan masyarakat yang mereka malas. Oleh karena itu tidak heran kalau beliau pun termasuk di antara anak-anak kecil, walaupun toh beliau, sebagian ulama mengatakan bahwa beliau adalah dari kalangan orang kaya, beliau tetap bekerja sudah dari kecil. Kemungkinan di antara ulama yang mengatakan bahwa beliau ini adalah dari kalangan orang yang miskin karena dilihat tadi beliau mengembala kambing. Itu alasan yang pertama menurut banyak ulama. Alasan yang kedua adalah karena beliau juga selalu bekerja dengan pamannya setelah kakeknya meninggal. Sudah ikut berdagang. Tetapi ini tidak bisa dijadikan sebagai suatu alasan bahwa beliau adalah orang miskin. Atau mungkin di antara alasan sebagian ulama mengatakan bahwa beliau adalah dari kalangan orang-orang miskin, itu adalah beberapa riwayat yang pernah kita bahas sebelumnya. Sampai selama 2 bulan berturut-turut pernah dapur Nabi Muhammad tidak ngepul. Ataupun mungkin alasan-alasan yang lainnya, termasuk diantaranya adalah di saat sahabat Umar bin Khattab beliau menjumpai Nabi Muhammad SAW tidur di atas tikar dan sampai membekas di bagian tubuh beliau, sehingga sahabat Umar bin Khattab kemudian beliau menangis. Alasannya adalah, ya Rasulullah, Kisra wa Qaisar wa hum ala kufrin yanamuna al harir. Ya Rasulullah, ini Kisra sama Kaisar Romawi ini mereka berada di atas suatu kekufuran, tapi mereka tidurnya di atas sesuatu yang empuk, di atas sari ataupun harir ataupun sutra. Kemudian dijawab Nabi Muhammad SAW, afillahi afisyakin anta ya ibn Khattab, wahai ibn Khattab, apakah antum ragu-ragu? Dijawab, enggak ya Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad beliau mengatakan, amma tarda an takuna lahum dunya wa lana al-akhirah. Apakah engkau enggak ridho kalau seandainya mereka punya dunia, kita punya akhiratnya? Ya ikhwas sekalian, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau menyebutkan dalam Majmu' Al-Fatawa bahwa dari kalangan para nabi, dari kalangan para sahabat-sahabat mereka, dari kalangan para tabi'in, dari kalangan para ulama, ini dari kepemilikan harta benda dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, memang ada yang kana ghaniyan, ada yang kaya raya. Siapa itu diantaranya? Adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ayyub, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman. Kalau dari kalangan para sahabat-sahabat Nabi Muhammad adalah Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Zubair, Sa'ad bin Mu'ad, dan juga beberapa sahabat yang lainnya. Sedangkan yang dari kalangan orang-orang fakir, dari kalangan para nabi, itu adalah Nabi Isa alaihissalam, termasuk Nabi Yahya bin Zakaria. Kalau dari kalangan para sahabat adalah sahabat Ali bin Abi Thalib, termasuk Abu Dzar Al-Ghifari, Mus'ab bin Umair, Salman Al-Farisi, ataupun semisal mereka. Kemudian ada kelompok yang ketiga ini, yang kadang dia bisa dianggap kaya dan kadang-kadang dia bisa dianggap miskin ataupun fakir. Siapa itu? Beliau mencontohkan adalah Nabi Muhammad SAW dan juga sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan juga sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sehingga kalau kita perhatikan ya ikhwas sekalian, kalau Nabi Muhammad itu beliau mau, kan semua masalah harta, masalah perang dikuasai ataupun bisa diatur-atur oleh beliau, walaupun toh nanti kemudian Allah SWT mengaturnya pembagiannya. Dan beliau di saat istri beliau meninggal, kan beliau orang kaya, istrinya siapa yang bernama Khadijah radhiyallahu anha, di saat meninggal harta benda di antaranya dimiliki siapa? Dimiliki Nabi Muhammad SAW. Tetapi setelah saat Nabi Muhammad SAW beliau meninggal, ternyata sebagian riwayat baju ataupun dirok beliau tergadaikan di tangan orang Yahudi. Karena kenapa? Karena Nabi Muhammad beliau pernah pinjam sesuatu. Sehingga di sini banyak ulama mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW beliau kaya di satu sisi dan beliau fakir di satu sisi.
Kalau misalnya ditanya masalah ada suatu hadis ya Ustaz, hadisnya Nabi Muhammad beliau mengatakan Allahumma ahyini miskina. Ya Allah, mohon engkau hidupkan aku dalam keadaan kata miskin. Wa amitni miskina, dan mohon engkau matikan diriku dalam keadaan miskin. Wahsyurni fi zumratil masaqini yaumal qiyamah, dan mohon engkau bangkitkan diriku, kumpulkan diriku bersama kelompok orang-orang miskin nanti pada hari kiamat. Ini kata para ulama, termasuk Al-Imam Mukatsir rahimahullah, termasuk Mutamiyah, termasuk Al-Imam Hajar rahimahullah, dan juga ulama-ulama yang lain mengatakan bahwa hadisnya adalah hadis yang dhaif. Hadisnya adalah hadis yang dhaif. Kalau seandainya benar kata miskin tidak diartikan tentang kepemilikan harta benda, tetapi diartikan tentang ketawaduan. Artinya di sana Muhammad SAW beliau mengatakan Allahumma ahyini miskina, ya Rabb, mohon engkau hidupkan diriku dalam keadaan mutawadi', orang yang tawadu'. Mohon engkau matikan diriku dalam keadaan orang sebagaimana orang yang bertawadu'. Kata miskin diartikan secara bahasa artinya adalah mutawadi'. Kalau faqir artinya adalah muhtaj ilallah, orang yang perlu pada Allah Subhanahu wa taala, disebut sebagai al-faqir. Sehingga kalau antum mendapatkan misalnya al-faqir ini nggak tahu apa-apa, ini maksudnya adalah saya ini yang perlu Allah SWT nggak tahu apa-apa. Ini sebagian perkataan disampaikan oleh sebagian orang ataupun sebagian ulama. Kita lanjutkan poin pembahasan berikutnya. Wa anhu an Nabi SAW qala, ini dari sahabat Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, "Lau du'itu ila qura'in aw dhira'in la ajabtu, walau dia ilayya dhira'un aw qura'un la qabiltu." Kata Nabi Muhammad di sini, "Lau du'itu ila qura'in aw dhira'in la ajabtu." Seandainya aku diundang untuk makan qura', ini qura' ya ikhwah, itu adalah bagian kaki, bagian atas. Sedangkan untuk zira ini adalah bagian kaki kambing yang bagian bawah ataupun bagian betisnya. La ajabtu. Seandainya aku diundang untuk makan qura ataupun zira, la ajabtu, tentulah aku akan memenuhi undangan. Walau dia ilayya zira'un aw qura'un la qabiltu, dan seandainya aku diberikan suatu hadiah qura ataupun zira, laqabiltu, niscaya akan aku terima. Lagi-lagi ya ikhwah sekalian, ini adalah ketawaduan Nabi Muhammad SAW. Beliau seorang nabi, beliau kepala negara, kepala pemerintahan, beliau pengendali segala-galanya di zaman beliau. Tentunya beliau berada di level teratas dari kalangan masyarakat. Di saat beliau diundang suatu perjamuan, walaupun toh misalnya diketahui nanti menu-menunya itu apa saja, beliau akan datang. Berarti Nabi Muhammad beliau adalah orang yang tawadhu. Padahal ya ikhwah sekalian, ini kalau misalnya kikil ya, kikil yang bagian kaki, bagian betisnya kambing, kikil ya. Kalau zaman-zaman sekarang mungkin ada soto kikil, ada tongseng kikil, ada mungkin apalagi sop, ada mungkin digulai. Masak-masakan zaman kita saat ini sehingga menjadi suatu masakan, kadang-kadang masakan yang mewah, yang sangat nikmat. Tetapi di zaman Nabi Muhammad belum ada masakan apa-apa, yang macam-macam begitu belum ada penyedap rasa, micin itu belum ada. Micin belum ada. Nabi Muhammad beliau memenuhi undangan, padahal itu adalah sesuatu yang sangat simple. Ataupun mungkin kadang-kadang sebagian masyarakat kikil tersebut dibuang, nggak usah jauh-jauh lah, karena terlalu banyak daging. Saat daging kurbannya terlalu banyak, ini kikil nggak ada yang ngurus nih, kikil nggak ada yang ngurus. Artinya sesuatu ini dianggap sepele oleh sebagian di antara masyarakat. Walaupun begitu, kalau misalnya Nabi Muhammad beliau diundang untuk menghadiri suatu perjamuan dan tahu di sana ada kikil, akan beliau penuhi undangannya. Di saat beliau diberikan suatu hadiah,
yang berupa qura atau nadhira akan beliau terima. Dan di antara makanan yang beliau sukai masalah kikil ini. Kikil ini sehingga disebut di sebagian riwayat Nabi Muhammad SAW beliau nahisa minun nasyah. Jadi cukup menikmati kikil yang beliau makan. Sehingga racun yang diberikan oleh wanita Yahudi kepada Nabi Muhammad SAW itu sebagian riwayat adalah dibubuhkan pada kikil yang disuguhkan kepada Nabi Muhammad SAW. Intinya ikhwas sekalian, Nabi Muhammad beliau adalah orang yang tawadhu. Tentunya ini beda dengan sebagian masyarakat kita. Kalau tahu misalnya ini undangannya adalah berasal dari orang-orang miskin, sebagian di antara mereka tidak mau untuk datang ke sana. Tidak mau datang ke sana, akan dianggap ini apa ini? Nanti ngapain juga di sana, paling makan makanannya begitu-begitu saja. Ada sebagian di antara mereka tidak mau datang, dianggap itu menjatuhkan harkat martabatnya di saat ada orang kaya, diundang oleh seorang miskin untuk menghadiri perjamuannya, sehingga nggak akan didatangi. Padahal ya ikhwah sekalian, fakir miskin ini kalau seandainya mereka memang tercipta dalam keadaan miskin, memang sudah ditentukan Allah SWT dalam keadaan begitu. Seandainya mereka ada pilihan lain, niscaya mereka memilih yang mungkin nyaman dalam hidupnya. Itu kalau diukur masalah harta benda. Sehingga sangat terpuji kalau ada orang kaya tanpa ada gengsi sama sekali dia menghadiri undangan yang diberikan oleh seorang miskin. Jazahullah khairan. Semoga Allah SWT membalas memberkahi orang-orang semacam ini. Termasuk silahkan nanti makan di sana. Tentunya itu lebih baiklah lagi membawa amplop yang tebal kemudian makan di sana. Biar nanti fakir miskin ini, orang miskin ataupun orang yang hidup sederhana ini, dia merasa dihargai. Sudah datang dihargai, kemudian ditambah ternyata orang kaya ini dia tidak ada gengsi untuk makan hidangannya. Berarti nggak ada beda antara orang komplek sama orang kampung istilahnya. Anak sendiri heran. Kadang-kadang yang di luar komplek disebut kampung, ini bagaimana? Kampung kan di kampung sono, di bagian pedalaman. Anda mengenal istilah kampung tapi disematkan untuk daerah kota, cuma nggak dalam komplek. Ini Allah alam siapa yang buat pertama kali istilah ini, membuat kesenjangan sosial di kalangan masyarakat. Masya Allah. Jadi intinya ikhwas sekalian, bahwa yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW itu beliau adalah bertawadhu terhadap orang-orang sekitarnya. Walaupun toh nanti yang disuguhkan itu ada sesuatu yang mungkin sepele ataupun sederhana. Kemudian hadis berikutnya, an Anasin radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kanat naqatu Rasulullah al-abba'u la tusbaq. Ini hadis diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata beliau ini, naqah ataupun untanya Nabi Muhammad SAW itu balapnya tidak pernah dikalahkan oleh unta-unta yang lainnya. Unta tersebut namanya adalah Abba, Abba. Nabi Muhammad SAW di antara penyebutan unta beliau ada Abba, ada Jad'a, ada Qaswa. Ada sebagian di antara ulama mengatakan bahwa nama tiga ini adalah nama satu unta. Satu unta cuma punya tiga penyebutan. Ada sebagian di antara ulama mengatakan bahwa antara Qutbah sama Jad'a sama Qaswa ini adalah unta-unta yang berbeda. Tayyib. Di sini Qutbah ini, Adba ini, dia tidak pernah terkalahkan. Awlataka dutusbak, ataupun hampir nggak pernah kalah. Faja'a Rabiun ala qa'udin lahu, kemudian datanglah seorang
Arab Badui, dia mempunyai suatu qa'ud. Qa'ud ini apa? Adalah az-zakar minal ibil, adalah unta jantan yang belum genap 2 tahun tetapi sudah bisa ditunggangi, itu disebut sebagai qa'ud. Disebut sebagai qa'ud. Orang Arab ini dia datang dan mengendarai unta tersebut. Ternyata bisa mengalahkan unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasyaqqa 'alal muslimin. Hal ini membuat orang-orang Islam merasa susah, merasa gundah. Karena kenapa? Kok bisa unta Nabi Muhammad sampai dikalahkan untanya orang Badui ini? Padahal sebelumnya selalu menang. Tentunya para sahabat lebih berpihak kepada Rasulullah SAW, berharap bahwa unta Nabi Muhammad selalu menang dalam segala hal di saat diadukan. Kemudian ya ikhwah sekalian, ini kita perhatikan. Kalau misalnya ini kita lihat ini bagaimana reaksi Nabi Muhammad SAW. Haqqun 'ala Allah alla yartafi'a syai'un minad dunya illa wada'ahu. Tiada suatu hal pun di dunia ini yang meninggi melainkan Allah Subhanahu wa taala akan merendahkannya. Sesuatu kalau nanti tinggi, ada waktunya Allah Subhanahu wa taala meletakkan sesuatu tersebut berada di level bawah. Itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Artinya Nabi Muhammad SAW, beliau membuka realita kehidupan. Dari segi apa? Dari segi harta dunia, dari segi pandangan dunia umat manusia. Di saat ada sesuatu yang mungkin tinggi, maka suatu saat nanti akan berada di bawah. Atau ibarat kita adalah roda itu berputar, kadang di bawah, kadang di atas. Ataupun sesuatu yang mungkin diunggulkan oleh umat manusia, mungkin nanti di suatu sisi, di suatu segi, sesuatu tersebut akan dianggap sebagai sesuatu yang kalah. Ini adalah ucapan Nabi Muhammad SAW. Beliau membuka realita yang terjadi di kalangan umat manusia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Beliau ya ikhwah sekalian, tidaklah mengatakan udah karena beliau pemimpin nggak langsung bilang udah tangkap ini untanya, atau mungkin diakal-akali saat nanti balapan buat bagaimana cedera. Beliau tidak begitu, nggak cemen begitu Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah orang yang suportif, beliau adalah orang yang objektif, beliau adalah dipenuhi dengan jiwa-jiwa optimis. Beliau adalah orang-orang yang memang dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang pilihan. Jiwa-jiwa kerdil semacam itu, yaitu yang ingin akal-akali biar dia selalu menang, ini nggak dimiliki Nabi Muhammad SAW. Justru beliau yang beliau sampaikan ini adalah membuka pandangan para sahabat saat itu, karena dimungkinkan untuk harta dunia, untuk barang dunia yang mungkin suatu saat dia berada di atas, suatu saat nanti dia akan berada di bawah. Karena dunia ini sifatnya adalah fani, sifatnya adalah binasa, ataupun mungkin sesuatu akan berakhir. Semegah-megah apapun bangunan yang dibangun oleh umat manusia, yang diagung-agungkan, yang dikatakan bahwa itu adalah bangunan yang tertinggi, tinggal tunggu waktu nanti akan menjadi rongsokan juga. Yang berada di mana, yang tower yang miring itu, yang di Jakarta, Allah alam itu mana, itu menara apa itu, nggak perlu disebutkan. Yang ada di sana, di zamannya sangat megah, sewanya sangat mahal. Sekarang menjadi rongsokan, untuk dirobahkan pun masa pada takut. Itu dunia ya ikhwah sekalian. Kalau kita perhatikan ini, orang-orang yang kaya di abad ketiga, di abad kedua, di abad keempat, di abad kelima, sampai kita saat ini, apakah ada yang disebutkan namanya, yang harum namanya? Tidak ada. Justru yang disebutkan itu adalah nanti dari peninggalan yang sangat bermanfaat terhadap umat manusia. Baik dari segi kesolehannya, namanya akan harum. Dari segi keimanannya akan disebutkan sampai zaman kita saat ini. Ataupun karya-karya ilmiahnya akan disebutkan sampai zaman kita saat ini.
Kita Riyadhus Shalihin yang kita pelajari saat ini ya ikhwah sekalian, itu adalah berupa ilmu. Itu nanti ataupun keharuman nama-nama para ulama ini ataupun orang-orang yang berjasa, itu nanti akan diingat. Artinya kalau sekedar harta benda yang dimiliki, sedangkan tidak ada partisipasi sama sekali untuk kebaikan, tidak akan dikenang oleh umat manusia sama sekali. Namanya akan dilibas oleh zaman. Karena itulah nanti menyangkut masalah dunia ya ikhwah sekalian. Sehingga sangat berbahagia, sangat berbangga di hadapan Allah SWT nanti kalau ada orang-orang kaya kemudian dia sangat dermawan terhadap orang-orang sekitarnya. Orang-orang kaya yang dia rela untuk mengeluarkan harta bendanya di jalan Allah SWT. Orang-orang kaya yang mengeluarkan harta bendanya untuk membangun pesantren, untuk membangun masjid, untuk membangun hal-hal yang mungkin diperlukan oleh umat-umat Islam yang lainnya. Orang-orang semacamnya ya ikhwah sekalian, dia bisa menikmati harta bendanya tidak hanya dunia, tetapi nanti dia merasakan manfaatnya saat dia berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang semacamnya akan selalu dikenang dari generasi ke generasi. Semoga semua ya ikhwah sekalian kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang menggunakan segala yang Allah Subhanahu wa taala berikan, anugerahkan untuk semuanya, baik harta benda ataupun masalah suatu keahlian atau menyangkut masalah suatu skill yang kita miliki untuk berbuat suatu kebaikan, untuk dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala insyaallah ya rabbal alamin. Kemudian di poin berikutnya, babu tahrimil kibr, bab tentang keharaman menyombongkan diri, wal ijab, dan juga membanggakan diri. Ini adalah bab yang ke-72 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Sebagaimana biasanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau menyebutkan beberapa ayat yang berkaitan tentang bab yang beliau ingin bahas. Di antara di sini beliau menyebutkan firman Allah SWT, tilka darul akhiratu, negeri itu adalah negeri akhirat, naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwa, kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri, fil ardi, di muka bumi, wala fasadan, dan juga berbuat suatu kerusakan, wal aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ini menyangkut masalah kibr ataupun rasa sombong ataupun membanggakan diri, baik tentang harta benda, baik tentang ketampanan, baik tentang kepintaran, baik tentang kepemilikan ataupun yang lain sebagainya. Kalau nanti ada unsur-unsur takaburnya, nanti urusannya adalah saat berada di akhirat. Sedangkan negeri akhirat itu tidak akan diperuntukkan untuk orang-orang yang semacam itu. Sehingga di sebuah hadis Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, la yadkhul jannah man kana fi qalbi misqalu dzarratin min kibr, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada suatu kibr, sekecil apapun juga. Insyaallah ini nanti yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah sehingga kita terus berusaha untuk melaksanakan berbagai macam kebaikan, melaksanakan kesunahan Nabi Muhammad SAW insyaallah. Semoga kita diberikan hidayah oleh Allah SWT, baik hidayahnya itu adalah hidayah al-irsyad ataupun hidayahnya adalah hidayah taufik. Karena orang yang punya ilmu, yang telah mengetahui teori, kalau dia itu tidak diberikan hidayah taufik oleh Allah SWT, dia tidak akan bisa melaksanakan suatu kebaikan dari ilmu yang telah dia miliki. Oleh karena itu kita terus berusaha, apapun keadaan kita saat ini, baik sebagai orang kaya, baik sebagai orang sederhana, orang menengah, ataupun dimanapun kita berada, semoga kita tidak bosan-bosan untuk terus berdoa, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah mohon Engkau tunjuki kepada kami jalan yang lurus.
Jalan yang lurus adalah jalan orang-orang yang telah Allah SWT beri nikmat dari kalangan para nabi, dari kalangan para syuhada, dari kalangan para salihin, dari kalangan para siddiqin. Mereka-mereka ini adalah orang-orang yang di samping mereka punya ilmu, tetapi mereka juga mendapatkan hidayah taufik dari Allah SWT, sehingga dengan mudah mereka melaksanakan ilmu-ilmu yang telah mereka kuasai. Semoga ya akhwat sekalian, dengan rajinnya kita untuk menghadiri majelis ta'lim, semoga dimudahkan Allah SWT untuk melaksanakan suatu kebaikan-kebaikan dalam kajian yang telah kita adakan, insyaallah ya rabbal alamin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.